LPKBI, Lembaga Pusat Kewirausahaan dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya, bekerja sama dengan The University of Sydney, Australia, menggelar Ethna Genesis Young Muslim Entrepreneur Competition 2014. Tema kegiatan yang juga didukung Bank Indonesia dan HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia ini adalah Cultivating Ideas, Enhancing Opportunities. Tujuannya untuk menjaring mahasiswa yang memiliki ide bisnis kreatif agar berani memulai usaha dan mampu merealisasikan ide bisnisnya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, apa yang kita cita-citakan dan kita lakukan proses ini. Pertama, bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, tentu ada manfaat, manfaat secara fisik maupun secara batin. Al-Fatihah. Dengan membaca Bismillah, Bisnis Proposal Workshop Ethna Genesis Young Muslim Entrepreneur Competition dengan resmi kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kompetisi ini, setiap peserta diminta membuat proposal bisnis dan mempresentasikannya di hadapan juri. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari berbagai program studi di lingkungan UIN Sunan Ampel. Kriteria utama penilaian pada tahap ini adalah orisinalitas ide kreatif dan inovatif, serta kepribadian dan kemampuan peserta. Lebih dari 70% ide bisnis kreatif mereka adalah bisnis makanan dan minuman. Sisanya adalah bisnis jasa, fashion, kerajinan tangan, perikanan, dan peternakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ide-ide mereka cukup kreatif dan inovatif. Hanya ada ini yang memang berminat di opportunity, ya, jadi kesempatan yang sungguh luar biasa. Usai tahap seleksi proposal, tahap selanjutnya adalah workshop proposal bisnis. Workshop ini dilakukan karena tidak semua peserta mempunyai latar belakang pendidikan bisnis dan memperoleh mata kuliah kewirausahaan. Workshop digelar pada tanggal 11 Oktober dengan narasumber Ketua HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Muhammad Ghazali, seorang pengusaha muslim yang sukses. Selama 1 hari penuh, peserta workshop diberi materi penting yang terkait dengan cara bagaimana menyusun proposal bisnis. Peserta juga diberi motivasi dan tips bagaimana mendapatkan investor, serta bagaimana menjalin jaringan kerja atau networking. Selain ini saya mengangkat tentang makanan ringan, bisa jadi snack, dengan label santri kreatif. Pada tahap selanjutnya, panitia menyeleksi dan mentoring pada peserta dengan cara mereview proposal masing-masing. Kritik dan saran diberikan agar proposal menjadi baik dan layak dilanjutkan. Beberapa persoalan yang dikritik adalah kelemahan peserta dalam melihat potensi pasar, menentukan targeting, kreativitas dalam menjual, membedakan modal dengan biaya produksi, menghitung cash flow, serta kemampuan dalam melihat lingkungan. Pada tahap mentoring ini, panitia memberikan waktu konsultasi dan memberikan saran mengenai bagaimana memperbaiki berbagai kelemahan tersebut. Usai tahap mentoring dan peserta memperbaiki proposalnya, selanjutnya dilakukan seleksi terhadap proposal untuk grand final. Kriteria utama penilaian pada originalitas ide dan usaha, kreativitas dan inovasi, potensi pasar, cash flow, analisis SWOT, dan kelayakan usaha. Hasilnya, dipilih 10 proposal terbaik yang terdiri dari 7 bisnis makanan dan minuman, 2 kerajinan tangan, dan 1 perawatan jenazah. Sama-sama dia, tapi dia yang di depan, ada yang bantu support dari belakang. 4 orang, kemudian yang lolos 1. Pelaksanaan Grand Final dilakukan pada tanggal 4 November 2014
bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum. Secara baik dan bagus. Mungkin juga ada gagasan dari Bu Nur sampai pengembangan wirausaha dengan Australia dan lain sebagainya. Saya juga meminta kepada ketua jurusan Ibu Dr. Haja Sugiyah MAG untuk memasukkan agenda ini dalam RAKL. Dengan demikian ada program terstruktur yang kemudian bisa didanai. Puncak dari rangkaian kegiatan kompetisi ini dibuka oleh Dr. Haji Samsul Huda MAG. Beliau adalah Wakil Rektor 1 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 berharap mahasiswa UIN Sunan Ampel ke depan harus mandiri, yakni mampu melakukan usaha yang bernilai profit. Resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kompetisi semacam ini dinilai penting karena akan memotivasi mahasiswa menjadi seorang entrepreneur yang hebat di masa akan datang. Suka burger, kemudian ditambah nasi, Anda mengubah culture. Mungkin akan Anda masukkan di dalam produk ini sehingga produk dengan harga 7.000 yang di sini katakanlah di kalangan mahasiswa atau anak-anak SMA 7.000 itu apakah harga yang sudah pas? Melakukan segmentasi targeting dan positioning. Bertindak sebagai dewan juri pada Grand Final adalah Arif Afandi, Direktur PT Wirausaha Jatim, Muhammad Ghazali, Ketua HIPSI, dan Abdul Rohim, Wakil Redaktur Jawa Timur. Pada Grand Final ini, setiap peserta diberi kesempatan untuk mempresentasikan ide bisnisnya selama 10 menit, serta menunjukkan sampel produk yang mereka buat. Tidak hanya proposal bisnis para finalis saja yang dinilai oleh Dewan Juri, namun juga semangat dan motivasi peserta menjadi penilaian tambahan. Sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dan akhirnya saya bisa berdiri di depan sini untuk mempresentasikan produk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang produk saya, yaitu Omoresnya Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya. Perkenalkan, nama saya Lati Latifah. Saya asal dari Ciamis, Jawa Barat. Saya sebelum ada inovasi hanya berupa sehari kedip dengan bungkusan plastik dengan pemasaran yang sederhana. Di sini bisnis plan saya adalah Dari 10 peserta yang masuk Grand Final, dipilih 3 orang pemenang utama dan 2 pemenang harapan. Juara 1 diraih M. Afif Fatihuddin Zain dengan ide bisnis susu kedelai. Juara 2 diraih Nurul Nisa dengan ide bisnisnya es krim sayur. Juara 3 diraih oleh Vidya Fitri Hidayati dengan ide bisnis perawatan jenazah. Sedangkan juara harapan 1 diraih Faiza Fajrina Firdaus dengan ide bisnis makanan Omurice. Sementara juara harapan 2 diraih Anifatul Jannah dengan ide bisnis makanan Crayon Burger.